Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, calon Guru Penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 8 Malang. Dalam video kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan khusus dari aksi nyata ini adalah calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Video ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian video yang pertama yaitu bagian percakapan pra-observasi. Bagian video yang kedua adalah kegiatan observasi, dan bagian video yang ketiga adalah percakapan pasca observasi. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 8 Malang, serta rekan saya, Ibu Yunita Puspasari, guru pengajar Bahasa Indonesia kelas 7 di SMP Negeri 8 Malang. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik kepada rekan sejawat saya. Praktek coaching ini dimulai dengan tahapan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yunita, selamat siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bu Yunita? Alhamdulillah baik, sehat. Baik Bu Yunita, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu Yunita. Sebelum Bu Yunita melakukan pembelajaran di kelas ataupun sebelum saya akan mengobservasi atau mensupervisi kelasnya Bu Yunita. Nah, adapun tujuan dari supervisi pembelajaran ini Bu Yunita adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Yunita lakukan. Nah, kenapa hari ini kita melaksanakan percakapan pra-observasi? Hal ini kita lakukan sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Yunita melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih maksimal dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya Bu Yunita. Ya, baik. betul. Nah, Bu Yunita, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Yunita. Boleh ya Bu Yunita ya? Boleh, silakan. Boleh, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Yunita sampaikan ataupun yang akan dipelajari oleh anak-anak? Baik, terima kasih Bapak Agus atas kesempatannya. Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, tujuannya adalah memahami informasi dari teks cerita fantasi. Karena seperti yang kita tahu bahwa anak-anak minat bacanya sangat kurang, sehingga saya mengambil teks fantasi ini untuk memberi kesan supaya mereka suka dulu dengan membaca. Baik, terima kasih Bu Yunita. Berarti tujuan Bu Yunita itu yang pertama tadi memahamkan teks fantasi kepada anak-anak gitu ya. Kemudian yang kedua nanti ada karya ataupun produk begitu Bu yang dihasilkan anak-anak berhubungan dengan teks fantasi. Betul. Baik, nah terima kasih Bu Yunita. Kemudian pertanyaan yang kedua ini adalah tentang bagaimana cara pengembangan ataupun penilaian yang akan Bu Yunita laksanakan nanti ketika pembelajaran. Ya, baik. Untuk penilaian nanti saya menilai dari segi kemampuan dalam memahami teks cerita fantasi dari berbagai sudut pandang. Dari sini nanti mereka menuangkan yang dipahami dalam bentuk teks, kemudian juga dituangkan dalam bentuk cerita secara lisan dengan menggunakan alat peraga, sehingga nanti produk dari anak-anak yang dihasilkan sangat beragam begitu. Juga selain itu juga ada dituangkan dalam bentuk gambar komik. Oh, baik, terima kasih Bu Yunita. Berarti untuk tujuan ataupun penilaian yang ingin Bu Yunita capai tadi adalah kemampuan ataupun pemahaman tentang teks fantasi gitu ya Bu Yunita, dan kemudian juga nanti di akhir pembelajaran ada produk ataupun karya yang dihasilkan oleh anak-anak gitu ya Bu Yunita. Nah, baik, terima kasih Bu Yunita. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa rancangan pembelajaran yang akan Bu Yunita laksanakan di dalam pembelajaran nanti ketika di kelas? Untuk rancangannya saya memakai model pembelajaran kooperatif learning, karena waktu saat pembelajaran berlangsung saya menggunakan kelompok begitu Bapak ya. Kemudian strateginya dari kelompok tersebut saya bagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok ada 5 orang, dan 5 orang itu memiliki peran masing-masing Bapak, supaya setiap anak di dalam kelompok itu punya tanggung jawab sendiri.
Kemudian nanti saya menggunakan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensi produk. Untuk kontennya saya memberikan contoh teks fantasi yang beragam sesuai dengan kemampuan kelompok. Untuk yang diferensiasi prosesnya, saya mendampingi di setiap proses anak-anak yang berbeda, yaitu dalam menciptakan komik, kemudian membuat membuat teks fantasi secara lisan, membuat teks cerita fantasi secara tertulis. Itu kan berbeda juga ketika saya harus memahamkan anak-anak bercerita secara lisan. Oh baik, terima kasih Bu Yunita. Berarti untuk model dan strateginya itu tadi, modelnya yang dipakai adalah cooperative learning, begitu ya Bu. Kemudian untuk strateginya, Bu Yunita akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok, kemudian menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, begitu ya Bu. Ya, ada diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan juga diferensiasi konten. Baik, terima kasih Bu. Nah, sekarang untuk pertanyaan keempat, Ibu, apa media pembelajaran yang akan Bu Yunita pakai ataupun yang akan Bu Yunita gunakan di dalam kelas nanti, Bu? Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Ya, baik. Untuk medianya seperti biasanya Bapak pasti ada PPT begitu ya, slide PowerPoint untuk menyampaikan tujuan pembelajaran saat itu, kemudian untuk menyampaikan informasi terkait dengan strategi yang akan saya gunakan supaya anak-anak pun paham apa yang harus mereka lakukan hari ini. Kemudian ada teks juga dan contoh video maksudnya itu film cerita fantasi pendek begitu. Betul, baik Bu Yunita, terima kasih. Berarti untuk media yang akan dipakai nanti adalah PowerPoint, kemudian ada juga teks begitu ya, teks cerita, dan juga ada film gitu Ibu ya, atau video pendek tentang fantasi begitu. Nah, baik Bu Yunita, kira-kira kapan ini untuk pelaksanaan pembelajarannya yang akan Bu Yunita akan laksanakan? Ya, untuk pelaksanaannya saya melaksanakan ini mulai hari Senin di jam terakhir, dan juga ada kelas lagi di hari Rabu jam 1 sampai. Oh baik Ibu, berarti nanti di kelas 7C begitu Bu ya, Rabu di jam ke-1 dan ke-3 ya. Baik Bu Yunita, nanti saya mohon izin ya Bu, untuk ikut Bu Yunita mengajar di dalam kelas 7C sebagai observer. Di sana nanti saya akan melihat, kemudian mencatat hal-hal yang terjadi. Nah, nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu Yunita ya, yaitu percakapan pasca observasi. Baik, pertanyaan terakhir Bu Yunita, apa yang dapat Bu Yunita dapatkan nih dari hasil percakapan pra-observasi? Baik, dari pra-observasi ini ya Bapak, saya kan ini pengalaman pertama ya, jujur dari pra-observasi ini saya jadi lebih tahu rencana-rencana nanti apa yang akan saya sampaikan kepada anak-anak, strategi yang seperti apa yang saya sampaikan kepada anak-anak, sehingga di sini saya dapat gambarannya nanti teknis-teknis apa juga yang saya gunakan. Kemudian dari sini juga saya menemukan, oh nanti berarti mungkin kendalanya seperti ini, oh nanti mungkin kendalanya seperti ini, sehingga saya dari sini bisa juga memulai menyiapkan plan A, plan B, dan seterusnya. Oke, baik. Wah, semoga nanti ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas, pembelajarannya lancar seperti yang disampaikan oleh Bu Yunita sekarang. Gitu ya Bu Yunita. Baik Bu Yunita, terima kasih atas waktunya. Semangat terus untuk kegiatan mengajarnya nanti di kelas 7C hari Rabu jam ke-1 sampai 3. Semangat ya Bu Yunita. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek satu, tiga, satu. Baik, kita tepuk tangan dulu. Tadi dobraknya sepertinya bersemangat. Perasaanku bagaimana sekarang? Yang untuk yang capek, yang sedang marah, kita tinggalkan dulu. Kita sekarang coba belajarnya fokus dulu. Siapakah aku? Kukuin kok tahu mas? Dari kacamatanya bagus. Kita lihat ya.
ada satu terus ada berapa uang. Dari waktu yang saya tentukan, kalau sudah berputar lagi, silakan berdiri yang satu kedua, dua ketiga, itu memamerkan produknya. Memamerkan produknya. Yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira kamu punya ilmu baru nggak? Kamu mendapatkan ilmu baru nggak? Apa? Hah? Bisa? Oh, dia bisa ngerti ternyata dia. Oh, memori penuh. Terus suka baca. Yang saya suka baca novel. Bingungnya kenapa? Bingung teksnya. Tapi dia macet di tengah-tengah. Oke. Ada lagi? Harus teliti. Kenapa kok membangkan tes harus teliti? Misalnya salah masukin kata itu nanti dapetnya Bagus. Harus teliti ternyata kalau membangkan tes. Kenapa kok harus teliti? Karena kalau bahasa Indonesia sudah salah kata saja sudah salah paham. Ya Mbak. Satu kalimat sedikit salah saja sudah salah paham. Karena salah kata bisa salah beda. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Yunita. Bagaimana kabarnya Bu Yunita hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke Bu Yunita, baik kita sekarang bertemu lagi ya Bu Yunita ya di pertemuan kali ini kita bertemu di pasca observasi setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan pra observasi, kemudian kemarin saya juga sudah masuk ke kelasnya Bu Yunita untuk melakukan observasi ya, dan sekarang kita ketemu di kegiatan pasca observasi. Nah, baik Bu Yunita, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Yunita terkait dengan jalannya pelaksanaan observasi yang kemarin Bu Yunita lakukan. Tujuannya Bu Yunita percakapan pasca observasi ini adalah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bu Yunita lakukan. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Yunita. Apa ya Bu Yunita ya? Nah Bu Yunita, mungkin pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaannya Bu Yunita setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ada saya observasi? Bagaimana Bu Yunita? Awalnya tegang ya Pak, karena siapa sih yang harus tegang ketika ada kamera di sana. Tapi semakin berjalan, semakin lancar, terus anak-anak juga menikmati, kemudian berjalan dengan baik. Apalagi saya diberi produk, kalau anak-anak itu produknya bervariasi sekali dan kreatif sekali ya Nah, sangat ini Bu, saya sangat senang sekali Senang mendengar sekali. mendengar ya jawabannya Bu melihat Yunita. hasil Ya benar-benar Lega sekali. lega sekali. Saya juga sangat senang sekali mendengar jawabannya Bu Yunita, bahwa yang tadinya awalnya sempat tegang gitu ya karena belum terbiasa gitu, tapi lama-lama lancar dan berjalan dengan baik. Ya. Nah, baik Bu Yunita, pertanyaan yang kedua, mungkin apakah bisa Bu Yunita ceritakan kembali ini area pengembangan apa yang Bu Yunita lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah pembelajaran apa yang telah Bu Yunita lakukan di dalam kelas? Baik Pak, seperti yang sudah pernah saya sampaikan ya, waktu itu saya mengembangkan di strategi pembelajarannya. Untuk strategi pembelajarannya ini saya mengacu pada model pembelajaran project berbasis
kooperatif learning, karena di dalam kelompok itu anak-anak dibagi dengan perannya masing-masing untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama diferensiasi konten, kedua proses, dan yang ketiga produk. Untuk langkah-langkahnya, anak-anak melihat atau membaca teks yang sudah ada, kemudian mereka menceritakan kembali teks tersebut. Boleh juga di variasi, misalnya endingnya A, mereka memvariasikan dengan gaya mereka sendiri boleh, dan itu dituangkan dalam bentuk teks, kemudian komik, kemudian pop-up yang nanti akan diceritakan secara lisan. Oke, baik Bu Yunita. Nah, sangat apresiasi sekali ya Bu Yunita. Saya apresiasi kepada Bu Yunita tadi karena pengembangannya sudah terlaksana dengan maksimal. Bu Yunita. Nah, menurut Bu Yunita, tadi yang sudah disampaikan area pengembangannya, apakah sudah berlangsung secara baik dan maksimal atau bagaimana? Apakah ada kekurangan di area pengembangannya itu Bu Yunita? Ada Pak, ada kekurangan tentu ada. Ini saat yang saya temui itu saat proses, ada beberapa anak yang memang kurang fokus, kemudian ada anak yang tidak aktif begitu. Jadi ini yang membuat saya harus memikirkan bagaimana ya supaya si anak ini mau membantu kelompoknya gitu. Bu, tadi Bu Yunita sudah menyampaikan kekurangannya begitu nih Bu. Nah, sekarang saya mau bertanya Bu, kira-kira yang menyebabkan itu semuanya terjadi itu kira-kira apa ya? Ya kalau menurut saya ya Pak, untuk kekurangannya itu karena anak-anak ini tidak aktif, kemudian mereka bingung, itu karena dari produk yang mereka buat terlalu banyak mungkin ya, karena dalam satu tujuan harus membuat teks, kemudian komik, kemudian pop-up, dan pop-upnya ini mereka baru pengalaman pertama membuat, sehingga mereka harus berkali-kali melihat tutorial di YouTube. Itu yang membuat mereka bingung. Kemudian akhirnya ada beberapa anak yang takut untuk membantu kelompoknya karena bersama. Baik, berarti lebih ke produknya begitu ya Bu Yunita ya. Tadi ada yang harus membuat produk yang menulis, kemudian ada yang berbentuk video seperti itu ya Bu. Jadi seperti itu yang menyebabkan itu semua yang terjadi. Nah, mungkin setelah ini Bu Yunita, apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Yunita lakukan untuk proses perbaikan kekurangannya tadi? Kalau rencana sepertinya ini nanti saya akan lebih memberikan penawaran. Lipatnya kan itu 3 produk, ada teks, komik, kemudian pop-up. Nah, mungkin ada satu bagian tugas atau produk yang saya wajibkan, seperti contohnya teks itu anak wajib membuat teks. Nah, untuk yang pilihan mereka boleh memilih pop-up atau komik sesuai dengan kemampuan di dalam kelompoknya mereka masing-masing dan sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga tidak terlalu banyak produk yang harus dibuat begitu. Wah, keren sekali Bu ya tadi rencana tindak lanjutnya. Mudah-mudahan rencana tindak lanjut yang telah Bu Yunita sampaikan tadi dapat terrealisasikan sehingga memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak. Nah, kira-kira kapan nih Bu Yunita akan melaksanakan kegiatan rencana tindak lanjutnya? Setelah pembelajaran menceritakan ini Pak, kemudian tapi dengan tujuan yang lain, tapi masih sama materi teks narasi. Oh gitu. Karena ini sayang sekali kalau melihat produknya anak-anak ini keren loh, luar biasa keren. Seperti ini komik yang dihasilkan anak-anak, kemudian ini pop-upnya loh. Mereka dengan pengalaman baru pertama mereka bisa membuat seperti ini begitu. Hanya saja ya kekurangannya tadi. Oke, keren sekali Bu. Tadi sudah dihasilkan banyak produk juga ya, dan sudah kita sampaikan kekurangannya dan rencana tindak lanjutnya. Nah, baik Bu, sudah sangat keren sekali Bu ya. Semoga apa yang direncanakan ini bisa maksimal, kemudian sehingga bisa membawa perbaikan bagi pembelajaran anak-anak. Nah, saya menunggu kabar baiknya dari Bu Yunita ya. Saya mau dengar ceritanya bahagia nih, cerita bahagia dari Bu Yunita tentang pembelajaran di dalam kelas yang sudah Bu Yunita lakukan. Baik, terima kasih Bu Yunita ya atas waktunya kegiatan pasca observasi pada hari ini. Semoga Bu Yunita selalu diberikan kesehatan. Baik. Terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Yunita. Baik, demikian tadi laporan ataupun percakapan kegiatan supervisi akademik dari
modul 2.3 Guru Penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.